Sebelum memulai ibadah pada hari ini, marilah kita bersaat teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara pada Minggu Epifanias ini. Salam. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 2. Kami puji dengan riang. Marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa yang mengasihi, kami bersyukur karena Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan dari kejahatan ke dalam kebenaran melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kiranya Roh-Mu menuntun kami agar iman kepercayaan kami semakin tumbuh dan teguh, sehingga perilaku serta perbuatan kami semakin baik dan benar, sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal, karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan yang memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus,
Amin. Jemaat dipersilakan dulu. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 285 ayat 1, Tuhankulah gembalaku. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Perjanjian Lama, Amos pasal 3 ayat 1 sampai dengan 8. Amos pasal 3 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kau tuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum engkau. Aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkap sesuatu? Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Mari kita sambut dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 144 B ayat 1, Suara Yesus Kudengar. Suara Yesus kudengar, hai Maria benar. Serahkanlah kepadaku bebanmu yang berat. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Jiwaku letih lesu dibuatnya. Pengakuan dosa. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil,
Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, kami yang telah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Engkaulah Tuhan yang Maha Pemurah dan Pengasih. Kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang bersembah sujud di hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur atas kehidupan dan berkat-Mu atas kami. Kami mengaku dosa dan memohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami, baik dalam pikiran maupun dalam perkataan dan perbuatan kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, dan ajarlah kami selalu dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kehidupan kami berpanan dengan kehendak-Mu. Amin. Berdoa dalam hati masing-masing, mengaku dosa di hadapan Tuhan 1-2 menit. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Amin. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 42, Tuhan kasihani. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Beginilah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. jemaat dipersilakan duduk kembali. Pembacaan firman Tuhan yang kedua diambil dari Perjanjian Baru 2 Korintus pasal 5 ayat 18 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan telah mempercayakan pelayan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sekarang diberi kesempatan kepada kita untuk menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan
Yang pertama, kedua, dan ketiga, dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan memperlihatkan kepadanya. Sambil persembahan dikumpulkan, jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393 ayat 1 sampai dengan 3. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padamu telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu telah selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padamu telah Kau beri hidup bahagia abadi. Kembali ke ayat 1. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi.
Marilah menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 386 ayat 1, 2, 4, dan 5. Tuhan, inilah persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Karena kasih-Mu ya Bapa, Kau telah mengumpulkan kami di pagi hari ini di rumah-Mu ya Bapa untuk beribadah. Dan Tuhan Yesus, terima kasih juga Bapa, karena selama seminggu ini Kau memberkati kami di sepanjang hidup kami ya Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus berkatilah persembahan ini agar menjadi persembahan yang layak di hadapan-Mu ya Bapa. Dan Tuhan Yesus, kami juga berdoa Bapa untuk para pelayan yang nanti akan mengelola persembahan ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus berkati sehingga persembahan ini bisa dikelola seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa. Inilah doa persembahan kami yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sekarang kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang disampaikan oleh Faumasi Lingkungan 5. Dipersilakan.
Sekarang kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat 1, Ku suka menuturkan. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, benar hati itu meliput terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasukkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini atas nikmat yang telah Engkau berikan bagi kami, yang telah kami rasakan di dalam kehidupan kami. Engkau baik dan sangat baik, sehingga sampai detik ini Tuhan masih memberi kami nafas kehidupan. Demikian juga saat ini kami boleh berkumpul bersama dengan saudara-saudari kami yang seiman untuk memuji memuliakan Tuhan dan mempersembahkan hidup sebagai persembahan yang hidup. Untuk itu Bapa, kami memohon, marilah berkati kami dan jadikanlah kami sebagai anak-anak-Mu. Terlebih saat ini kami membuka hati dan pikiran kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Dan kami memohon biarlah kuasa daripada Roh Kudus itulah yang bekerja dan memimpin setiap hati kami. Sehingga firman Tuhan yang akan kami baca, akan kami dengarkan, kami juga boleh menerimanya dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Segala kuasa kegelapan yang mengganggu ketenangan kami bersatu hati, kami berdoa. Biarlah kiranya di dalam nama Yesus itu dipatahkan dan dienyahkan. Mari Bapa, berkata-kata kepada kami lewat hamba-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, yang menjadi firman Tuhan, bahan renungan bagi kita pada hari ini, kita akan membaca dari Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Lukas pasal 5
ayat 1 sampai 11, beginilah firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom. Yahobu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, yang menjadi tema minggu hari ini yaitu dipanggil menjadi penjala manusia. Sekali lagi, dipanggil menjadi penjala manusia. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita tahu bersama bahwa penjala ikan, atau mungkin kita sebut, kita kenal sebagai seorang nelayan, adalah merupakan sebuah pekerjaan yang ditekuni bagi sebagian orang. Jadi tidak semua menjadi seorang nelayan. Atau juga menjala ikan atau memancing ikan adalah merupakan sebuah hobi bagi seseorang. Karena ada orang yang menjala ikan, ada orang yang memancing ikan, bukan berarti itu dijadikan sebagai cara untuk mendapatkan memenuhi sebuah kebutuhan, tapi hanya untuk menyalurkan sebuah hobi, kepuasan di dalam diri seseorang. Saya pernah bertemu dengan seorang bapak di tempat pelayanan Bapak Ibu, dan dia memang memiliki sebuah hobi, yaitu menjala ikan atau memancing ikan. Jadi dia kadang pergi untuk menjala ikan, dan kadang-kadang juga dia pergi untuk memancing ikan. Ya, menjala pasti menggunakan jala. Kalau memancing kadang hanya menggunakan alat pancing. Nah Bapak Ibu, ketika
dia mendapatkan ikan baik banyak ataupun tidak, maka ikan yang ditangkapnya itu, yang didapatkan itu tidak pernah ia makan. Tapi dia selalu membagi-bagikan kepada tetangga, kepada orang. Apalagi kalau berbicara ikan tawar, dia nggak mau memakan itu. Maka ketika saya tanya, Pak, mengapakah Bapak suka untuk memancing, menjala ikan sementara Bapak tidak mau memakan hasil tangkapan? Lalu dia berkata, saya hanya sekedar menyalurkan hobi. Nah, kadang-kadang memang Bapak Ibu, ya Bapak-bapak suka memancing ikan. Tapi kadang bukan karena untuk dimakan, tapi hanya untuk menyalurkan hobi. Apakah ada bapak-bapak yang suka memancing? Ya pasti. Bukan hanya bapak-bapak, ibu-ibu juga ya. Ada yang suka. Seperti pancing maniak itu, ada juga yang suka perempuan. Ya pasti hobi memancing ikan. Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Ketika menjadi seorang penjala ikan atau seorang pemancing, maka dibutuhkan yang namanya, yang pertama adalah kekuatan. Orang yang tidak memiliki kekuatan untuk menjala ikan, untuk memancing ikan, ya pasti natenga ipancing, natenga memancing ya ipancing ya ikan. Kalau nggak ada kekuatan, karena ikan kan beda-beda ukuran. Apalagi kalau dia memancing ikan di laut, menebarkan jala di laut. Kalau kita menonton video-video, kadang ada orang yang menebarkan jalanya dan mengalami kegagalan dan nihilnya Bapak Ibu, apa yang terjadi? Kadang jalanya yang melilit. Orang yang menebarkan jala mengalami kecelakaan. Apalagi kalau ikan-ikan besar yang ditangkap. Harus memiliki kekuatan, dan tidak hanya masalah kekuatan fisik, terutama juga memiliki nyali yang kuat. Kalau berbicara pergi ke lautan bebas Bapak Ibu, maka kita tidak hanya mendapatkan laut yang tenang, tapi seringkali kita akan menemukan laut yang sedang mengamuk, badai, ombak. Selain itu perlu yang namanya kesabaran. Karena seorang pemancing, seorang nelayan tidak langsung menebarkan jala mendapatkan ikan, tapi ada kesabaran. Kadang beruntung, kadang tidak. Dan memakan waktu yang lama. Dan kemudian apalagi yang dibutuhkan? Yaitu kemampuan. Kemampuan termasuk di dalamnya adalah membaca tanda-tanda alam. Seorang nelayan tidak pergi untuk memancing ikan, menangkap ikan, menjala, menebarkan dan sebagainya jalannya. Kalau dia tidak baca tanda-tanda alam. Kalau hujan, kalau awan gelap, angin badai dan sebagainya, maka dia tidak akan berani pergi melaut. Nah itu Bapak Ibu yang akan dimiliki oleh seorang nelayan. Dalam firman Tuhan yang baru kita baca, kita menemukan orang-orang yang berprofesi, yang bekerja sebagai seorang nelayan di dalam memenuhi sebuah kebutuhan dalam keluarga. Siapakah mereka? Mereka adalah Yohanes, dan kemudian di sini dikatakan Yakobus, dan salah satunya lagi adalah Simon yang kita kenal nanti Simon Petrus. Maka mereka ini adalah seorang nelayan. Mereka berprofesi bekerja sebagai seorang nelayan. Dan itulah mengapa di dalam firman Tuhan ini disampaikan, diberitahukan kepada kita bahwa ketika Yesus datang dan sedang berdiri di pantai di Danau Genesaret, maka disitulah dia bertemu dengan Simon ini. Ya, dia bertemu dengan Yohanes ini dan Yakobus ini. Dan dikatakan di sini mereka sedang membasuh jalannya. Yang artinya satu malam lamanya mereka telah
bekerja keras untuk menebarkan jalannya. Tapi apakah mereka mendapatkan hasil? Tidak. Dan ketika Yesus melihat mereka, lalu ia mengatakan atau menyuruh salah satu dari mereka itu, yaitu Simon, untuk menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Dan disitulah dia naik dan kemudian dia mengajar, menyampaikan firman Tuhan. Lalu di sini kita bisa melihat setelah ia selesai mengajar, lalu dia memerintahkan Simon ini dan dia mengatakan, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Di sini kita bisa melihat nanti Bapak Ibu, apa perbedaan atau adakah perbedaan yang terjadi yang dialami oleh Simon ketika dia sendiri bersama dengan teman-temannya pergi menebarkan jalannya untuk menangkap ikan, dan ketika dia bersama dengan Yesus. Kita akan lihat Bapak Ibu. Yang pertama dulu sebelum kita melihat hasilnya, lalu saya mau menyampaikan kepada kita apa sebenarnya arti daripada menjala ini. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjala itu artinya adalah menangkap ikan dengan jala. Jelas ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Dan kalau menurut Alkitab, menjala itu artinya adalah menangkap ikan, mencari dan menemukan jiwa-jiwa yang terhilang, dan membawa orang kepada Tuhan. Inilah arti daripada menjala. Menjala ini juga digunakan oleh Yesus ketika nanti dia memanggil dan memerintahkan Simon dan teman-teman yang lainnya untuk menjadi muridnya, menjadi pengikutnya. Dan kemudian memerintahkan mereka untuk menjala manusia. Jelas di dalam Alkitab dikatakan bahwa tidak hanya menangkap ikan, tapi mencari dan menemukan jiwa-jiwa yang terhilang, dan juga membawa orang kepada Tuhan. Artinya memanggil orang-orang, memperkenalkan Yesus kepada mereka, memberitahu mereka bahwa Tuhan yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus. Maka orang-orang yang tidak mengenal Kristus, orang-orang yang tersesat, orang-orang yang telah rusak dipanggil dan dibawalah, dituntun kepada Yesus. Lalu berbicara tentang pengertian menjala menurut perspektif psikologis. Oleh seorang psikolog mengatakan yang bernama Carl Rogers, menjala berarti mencari dan menemukan potensi bakat yang tersembunyi di dalam diri seseorang. Menarik sekali Bapak Ibu. Artinya tidak hanya memanggil jiwa-jiwa, memanggil orang-orang, mendatangkan orang-orang lain untuk mengenal Yesus. Tapi seorang psikolog mengatakan seseorang yang terpanggil untuk menjala manusia, maka dia harus melihat, mengoreksi, menggali potensi bakat yang ada di dalam dirinya, dan kemudian potensi-potensi itu dikembangkan. Sehingga ketika Bapak Ibu memiliki potensi bakat tertentu, maka dikembangkanlah. Tujuannya apa? Untuk memuliakan Tuhan. Itulah nanti mengapa di sini kita melihat apa arti yang dikatakan Yesus di sini, bertolaklah ke tempat yang dalam. Arti yang dalam tidak hanya berbicara tentang air yang dalam atau laut yang dalam, tetapi menelusuri, menyelidiki, melihat jauh ke dalam. Apa sebenarnya potensi
bakat yang dikaruniakan Tuhan di dalam diri kita, sehingga kita bisa mampu memenuhi panggilan kita kepada Kristus. Dan banyak orang memang tidak menyadari bahwa dia memiliki potensi yang sesungguhnya. Makanya kadang orang kita melihat, sekalipun dia memiliki pendidikan yang tinggi, sekalipun dia memiliki kemampuan yang luar biasa sebenarnya, tapi kadang dia hanya duduk tenang dan tidak berbuat apa-apa. Malas. Itare dan lau bano sekolah bahana vatori manufuri. Nah, di dalam diri si Simon, Yesus mau mengungkapkan hal itu. Yesus menegaskan kepadanya bahwa sebenarnya di dalam diri Simon ada potensi, ada bakat. Dan kita melihat nanti ketika Simon Petrus bersaksi memberitakan Injil, bukan hanya satu orang yang terpanggil, tapi beribu-ribu jiwa yang mengikut dan mengenal Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Di sini kita bisa melihat bagaimana Yesus memanggil Simon Petrus, Yakobus dan Yohanes untuk menjadi penjala manusia. Di sini kita bisa melihat bahwa sebelumnya pekerjaan mereka adalah nelayan, dan di sini mereka menjadi penjala manusia. Artinya di sini Yesus memberi peran baru kepada muridnya, yaitu untuk mengumpulkan orang-orang. Peran baru diberikan kepada mereka. Profesi baru, pekerjaan baru diberikan kepada mereka. Bahwa mereka tidak lagi menjadi penjala ikan, tapi menjadi penjala manusia. Lalu kita bisa melihat apa yang disampaikan oleh Nats. Yang pertama, ada perintah. Perintahnya adalah Yesus mengatakan, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu. Kemudian ada respon. Responnya adalah, karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Mari kita baca di ayat yang kelima, Bapak Ibu. Di sini Simon menjawab, Guru, setelah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Kata guru, panggilan guru, rabi yang pertama dipakai oleh Simon. Walaupun sebenarnya Simon menyadari bahwa dia sebenarnya sudah ahli, sudah mengetahui bagaimana sebenarnya cara untuk menebarkan jala yang benar, bagaimana cara menangkap ikan. Bahkan satu malam lamanya ketika mereka bekerja keras dan menebarkan jalannya, mereka tidak memiliki apa-apa, menangkap apa-apa. Tapi akhirnya muncullah kepercayaan dan kemudian muncullah ketaatan. Sehingga dia mengatakan, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Walaupun dia menyadari bahwa sebenarnya itu tidak mungkin, mustahil. Semalam aja sudah capek. Sampai mereka membasuh jalannya. Tapi Simon ini kemudian dia mengatakan, karena engkau, artinya ada kepercayaan. Dia menghargai, dia menerima masukan yang dikatakan oleh Yesus. Dan akhirnya responnya adalah mengikuti, percaya, menaati. Kadang-kadang respon kita ketika ada orang yang memberi kita masukan, pasti kita mengatakan ketika sudah berjuang, ketika kita sudah bekerja keras, kita mengatakan omong kosong. Mengapa kamu menyuruh saya melakukan ini? Saya sudah mencobanya. Kita tidak mau menuruti. Kita mundur. Dan kita mengatakan tidak mungkin. Tapi kita belajar dari diri Petrus ini, dia mengatakan sekalipun itu sudah dikerjakan, sudah dilakukan sebaik mungkin menurut kemampuan mereka. Tapi karena dia bersama dengan Yesus, dia percaya
pasti ada mukjizat. Akhirnya kita bisa melihat hasilnya. Mereka menangkap sejumlah besar ikan, dan di sini dikatakan jala mulai koyak dan perahu hampir tenggelam. Hasil yang melimpah banyak. Dan saya rasa Bapak Ibu, Petrus tidak pernah menangkap ikan sebanyak ini. Itulah mengapa nanti dikatakan mereka menjadi takjub. Terheran-heran karena hasil yang luar biasa. Tangkapan yang banyak yang menggambarkan bahwa jala mulai koyak dan perahu hampir tenggelam, itu menandakan, menjelaskan kepada kita bahwa sebenarnya berkat Tuhan itu sudah ada tersedia. Dan kemudian berkat Tuhan itu tidak bisa diukur, tidak bisa dibatasi. Tapi berkat Tuhan itu melimpah, mengalami kepenuhan. Tinggal kembali kepada respon tadi. Bagaimanakah kita mengikuti, melakukan, menaati perintah Tuhan dalam hidup kita? Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka hasilnya adalah baik, melimpah. Kita tidak akan mengalami kekurangan. Ini yang disampaikannya. Bahkan ketika dia memberi makan orang, dikatakan di situ jumlah laki-laki 5.000 orang di luar perempuan. Di situ juga dikatakan sisa 12 bakul. Itu artinya bahwa kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi. Berkat-berkat Tuhan itu melimpah. Tuhan menyediakan segala sesuatu. Hanya di dalam diri kita seringkali terjadi yang namanya kekhawatiran, keraguan, dan ketidakpuasan. Itulah yang ada di dalam diri manusia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui firman Tuhan ini, makna dipanggil menjadi seorang penjala manusia. Di sini kita bisa melihat, ya, arti yang pertama yaitu meninggalkan kehidupan lama. Ketika Petrus menyaksikan dan teman-temannya menyaksikan hasil tangkapan yang luar biasa, tadi saya sudah mengatakan dia pertama kali memanggil guru, Rabi. Lalu akhirnya dia tidak memanggil Yesus lagi sebagai guru, tapi berganti menjadi Tuhan. Kita lihat di ayat yang ke-8. Apa artinya? Bahwa Simon, dia tahu bahwa dia hanyalah seorang manusia biasa yang tidak berdaya, dan menyadari ketika dirinya menjadi seorang murid, bukankah guru lebih memiliki wawasan pengetahuan yang lebih luas dari seorang murid? Dan ketika berbicara tentang Tuhan, bahwa dia adalah guru di atas guru, bahkan dia adalah Tuhan yang berkuasa, pencipta langit dan bumi dan segala yang ada, yang berkuasa, yang memerintahkan segala sesuatu, termasuk dia yang memerintahkan ikan-ikan itu bisa masuk ke dalam jala mereka. Inilah pengakuan yang luar biasa, sekaligus kesadaran penuh yang dimiliki oleh seorang Simon ketika dia mengatakan, ya di sini, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Dari pengajaran Yesus, dari mukjizat yang dilakukan oleh Yesus, maka kesadaran muncul di dalam diri seorang Simon. Dan kemudian mata hatinya dibukakan untuk melihat siapakah Yesus. Dia adalah Tuhan. Jadi dia mengatakan meninggalkan kehidupan lama. Dia mengakui dia adalah orang berdosa, dia tidak layak. Tapi yang Yesus katakan, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Itulah mengapa dia mengatakan bahwa makna dipanggil menjadi penjala manusia, juga mengatakan menjadi
pengikutnya, pengikut yang setia, kemudian menjadi saksinya bagi siapapun. Kemudian memberitakan Injil atau memperkenalkan Yesus. Kemudian membawa orang kepada Tuhan. Kemudian membantu seseorang untuk mampu mengenal bakatnya dan mengembangkan diri. Dan terakhir, membantu seseorang untuk mencari dan menemukan solusi untuk masalah dan konflik yang dihadapi. Ini adalah makna panggilan kepada kita ketika kita dipanggil menjadi seorang penjala manusia. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika kita mengetahui makna panggilan, mari kita melihat bagaimana juga karakteristik penjala manusia. Karakteristik penjala manusia yaitu yang pertama, dia harus memiliki hati yang mau melayani dan membantu orang lain. Kalau seseorang menerima panggilan tetapi tidak memiliki hati yang mau melayani, ini bisa bahaya ke depan Bapak Ibu. Le anau gel. Ketika misalnya dia ditawarkan untuk menjadi seorang pelayan di gerejanya, lalu dia menerima. Tapi ketika dia tidak memiliki hati yang mau melayani, karena kenapa? Hati yang mau melayani ada kerendahan hati, ada pengorbanan, ada buah-buah roh. Maka haruslah dimiliki oleh seorang hamba Tuhan, seorang pelayan, siapapun kita. Apalagi mau membantu orang lain. Kemudian dia harus memiliki iman yang kuat dan percaya kepada kekuatan Yesus. Kalau dia juga hanya memiliki hati yang mau melayani, tapi kalau dia tidak memiliki iman yang kuat, maka ketika ada masalah apa yang terjadi? Dia mundur, meninggalkan, menyalahkan, lari dari kenyataan. Jadi harus berimbang. Apalagi percaya kepada kuasa Yesus. Dia menyadari bahwa ada Yesus yang menolongnya. Karena Yesus yang mempekerjakan dia. Dan yang terakhir, karakteristik penjala seorang manusia. Di sini dia harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan efektif. Dan menyampaikan Injil dengan jelas. Jadi jangan sampai kita tidak memiliki komunikasi yang efektif, yang baik kepada jemaat, kepada sesama kita. Kadang-kadang cara kita berkomunikasi itu yang salah. Sehingga kadang orang tidak suka, tidak senang dengan kita. Sudah duluan tersinggung dengan kita. Karena kenapa? Tidak memiliki komunikasi. Tidak mampu berkomunikasi dengan baik. Apalagi kalau menyampaikan firman Tuhan. Jadi catatan bagi kita Bapak Ibu menjadi seorang pelayan itu, saya mau menyampaikan kepada kita, ketika kita mau menjadi seorang penjala manusia, maka janganlah kita membuat orang-orang yang sudah terperangkap di dalam jala kita, di dalam jalannya Tuhan, menjadi kocar-kacir, pergi, bubar. Jangan membiarkan mereka, jangan menolak mereka. Berseman ya itadano TUU. Kita ini sudah terjala. Sudah masuk ke dalam tangkapan Kristus. Maka janganlah kita membuat orang-orang yang sudah masuk ya ke dalam tangkapan Kristus ini menjadi bubar, pergi, dibiarkan begitu saja. Apa solusi yang harus kita lakukan? Maka marilah memelihara. Marilah kita berkomunikasi dengan baik. Marilah mengasihi satu dengan yang lain. Marilah mengingatkan satu dengan yang lain. Mendorong mereka agar mereka tetap kuat di dalam iman.
Ini yang perlu kita catat dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Kalau kita memiliki ini, maka inilah kesimpulannya. Ya, inilah aplikasi yang pertama. Kita harus bersedia untuk meninggalkan kehidupan lama, mempertajam fokus kesadaran kita akan Allah yang selalu bertindak, menunjukkan ketaatan dan iman yang kuat dalam mengikuti Yesus, ada komitmen dan memenuhi panggilan Kristus untuk menjadi penjala manusia. Dan kesimpulannya adalah perahu yang syarat ikan mencelikkan mata Simon dan kawan-kawannya bahwa Yesus bukan hanya pemberita firman Allah, penyembuh penyakit, pengusir setan, tetapi ia adalah Tuhan. Demikian juga mata kita dicelikan melalui kasih dan mukjizat-mukjizat yang telah kita alami, sehingga kita mau mengikut Dia tanpa ragu dan menunda waktu untuk menjala yang lain mengenal Yesus. Maka Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mata rohani kita ini memang harus dicelikan. Ya, kita harus membuka mata rohani kita ini supaya melalui mukjizat-mukjizat kuasa, penyertaan, pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang telah kita alami dalam kehidupan kita, mampu menyadarkan kita siapakah itu Tuhan, siapakah itu Yesus. Ya. Jadi jangan semakin besar berkat yang kita dapatkan, yang kita peroleh, kita semakin lupa diri dan tidak memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Harus seperti Simon, mau meninggalkan kehidupan lama. Dia berani mengatakan aku adalah orang berdosa. Demikian juga kita berani mengakui bahwa kita adalah orang berdosa di hadapan Tuhan. Amin. Jadi mari Bapak Ibu, lakukanlah perintah Tuhan, taatlah dan percayalah akan kuasa Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Yang menjadi ayat hafalan bagi kita, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Kita akan mengucapkan bersama-sama. Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Tiga-tiga ya. Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Kita berdoa. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih atas firman. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, di mana kami adalah orang-orang yang berdosa, tapi Engkau telah panggil, Engkau telah selamatkan. Kami ini adalah orang-orang yang telah ditangkap, orang-orang yang telah dijala. Dan biarlah kami dapat hidup di dalam Kristus dengan memiliki karakter Kristus. Sehingga dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai orang beriman, kami juga mampu mengikuti segala perintah-Mu, taat melakukan segala kehendak Bapa. Terlebih kami percaya bahwa di dalam kehidupan kami sehari-hari, bahwa Yesus tidak meninggalkan kami. Yesus selalu menolong kami. Yesus selalu bersama dengan kami. Karena Yesus adalah Tuhan yang memiliki kuasa dalam kehidupan kami. Berkati kami Bapa, dan lindungilah kami dari segala hal-hal yang ingin menjauhkan kami daripada Kristus. Sehingga dengan pertolongan daripada Kristus Yesus, kami tetap tinggal di dalam Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Supaya kami juga setia
orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah kita bangkit berdiri mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita ucapkan bersama-sama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan. Sekarang kembali kita mendengarkan kesaksian pujian dari lingkungan 5 berupa vokal solo. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Yesusku, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu.
Sekarang kita mendengarkan warta jemaat yang disampaikan oleh majelis. Shalom, Yahowu. Majelis Jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah, terlebih khusus kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja ini. Kiranya ibadah pada hari ini membawa berkat dan kekuatan bagi kehidupan iman kita. Atas nama majelis, kami juga mengucapkan selamat menempuh hidup baru untuk kedua mempelai. Semoga menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Para pelayan ibadah Minggu 16 Februari 2025 jam 9 WIB. Pengkhotbah oleh Bapak Pendeta Adi Lilaya STH. Liturgos Bapak SNK Ama Gamaliel Harefa. Tata ibadah Epifanias dalam bahasa Nias. Daftar pelayan ibadah Minggu Komisi Pelayan Anak atau KPA pada Minggu 16 Februari 2025 pukul 9 WIB. Pelayan dapat dilihat di warta jemaat. Daftar pelayan ibadah Minggu Pos Pelayanan BNKP Yogyakarta Jemaat Jakarta Resort 45 Minggu tanggal 16 Februari 2025 pukul 13 WIB. Pelayan dapat dilihat di warta jemaat. Warta jemaat. Sidang Majelis Jemaat BNKP Jakarta. Diberitahukan kembali, persidangan Majelis Jemaat BNKP Jakarta akan dilaksanakan pada hari Minggu 9 Februari 2025 pukul 12 WIB di lantai 3 ruang pertemuan gedung Yafet BNKP Jemaat Jakarta. Seluruh anggota Majelis Jemaat BPPJ, utusan warga jemaat, Majelis Pos Pelayanan BNKP Yogyakarta, dan Ketua Panitia Perayaan Hari-Hari Besar Gerejawi diharapkan dapat mengikuti persidangan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Jadwal kunjungan Pendeta BNKP Jemaat Jakarta. Diberitahukan jadwal kunjungan Pendeta BNKP Jemaat Jakarta pada hari Selasa sampai dengan hari Kamis, tanggal 11 sampai dengan 13 Februari 2025 sebagai berikut. Pada hari Selasa, Ibu Pendeta Fungsional akan melayani di lingkungan 3 dan Bapak Pendeta melayani di lingkungan 4. Pada hari Rabu, Ibu Pendeta Fungsional akan melayani di lingkungan 2 dan Bapak Pendeta Jemaat akan melayani di lingkungan 5. Pada hari Kamis, Ibu Pendeta Fungsional akan melayani di lingkungan 1 dan Bapak Pendeta Jemaat akan melayani di lingkungan 6. Diharapkan kepada satuannya Kriso, masing-masing lingkungan berkenan menyampaikan informasi terkait tempat perkunjungan di masing-masing jemaat lingkungan kepada pendeta atau sekretariat gereja. Kebaktian lingkungan 1. Diinformasikan bahwa kebaktian lingkungan 1 akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 pukul 15 WIB di ruang Nehemia Gereja BNKP Jakarta. Diharapkan kepada seluruh anggota jemaat lingkungan 1 berkenan hadir dalam kegiatan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. PA Komisi Ibadah dan Evangelisasi atau KIE, ucapan terima kasih kepada kontingen Pesparawi DKI Jakarta 2024. PA KIE dan ucapan terima kasih kepada kontingen Pesparawi DKI Jakarta 2024, PSP, PSW, dan Vokal Group akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 setelah ibadah umum selesai, bertempat di gedung Yafet lantai 3. Untuk itu,
kepada seluruh pengurus dan anggota KIE beserta seluruh peserta kontingen PES Parawi DK Jakarta 2024 diharapkan agar menghadiri acara dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Kebaktian Lingkungan 2. Diinformasikan bahwa Kebaktian Lingkungan 2 akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 pukul 18.30 WIB di Gedung Yapet Gereja BNKP Jemaat Jakarta, lantai 3. Diharapkan kepada seluruh anggota Jemaat Lingkungan 2 berkenan hadir dalam kegiatan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Sekretariat Gereja yang baru. Diberitahukan bahwa Saudara Berkat Rahmat Warubu telah mengundurkan diri sebagai karyawan Sekretariat Gereja BNKP Jakarta. Untuk kesinambungan pelayanan gereja kepada warga jemaat, maka sekretariat yang baru ditangani oleh Saudara Roni Sinratu. Ucapan terima kasih kepada donatur karpet. Segenap majelis jemaat dan BPMJ bersama dengan seluruh warga jemaat BNKP Jakarta mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang telah menyumbangkan karpet dan sudah terpasang di lantai ruang ibadah gereja BNKP Jakarta pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025. Kiranya Tuhan Yesus melimpahkan anugerah dan berkat dalam keluarga, usaha, dan pekerjaan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Laporan keuangan. Laporan penerimaan dan pengeluaran minggu ini periode 31 Januari 2025 sampai dengan 7 Februari 2025. Total penerimaan sebesar 40.491.389 rupiah. Total pengeluaran sebesar 23.655.233 rupiah. Saldo akhir kas per tanggal 7 Februari 2025 sebesar 188.809.425 rupiah. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang telah menyampaikan dan memberikan persembahan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan melimpahkan berkat-Nya bagi saudara dan keluarga. Nama-nama persepuluhan dapat dilihat di warta jemaat yang telah dibagikan. Yang berulang tahun pada minggu ini periode 3 sampai dengan 9 Februari 2025 sebanyak 16 orang. Atas nama majelis mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, dan Tuhan Yesus memberkati. Untuk renungan harian bisa dilihat di warta jemaat yang telah dibagikan. Terima kasih. Salam. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 425 ayat 1, berkumandang suara dari seberang. Berkumandang dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa menyerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil, bentang yang terbelah. Kirimlah berita Injil, penyembah yang terlelah. Kita bangkit berdiri. Kita berdoa.
Tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Berterima kasih atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Dari awal kami memulai ibadah ini, pertengahan sampai saat ini, kami bersyukur karena Tuhan terus menyertai kami, Tuhan memampukan kami. Demikian juga Tuhan telah memberkati kami dan membuka hati pikiran kami, sehingga kami boleh memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dan segenap hati kami, dan mendengarkan firman-Mu. Kami memohon kiranya Tuhan yang terus memelihara kami, Tuhan mengaruniakan kami hikmat, sehingga kami juga menjadi pelaku-pelaku atas firman-Mu. Demikian juga kami memohon Tuhan mengampuni kami atas segala dosa kesalahan yang sudah kami lakukan, supaya tidak menjadi penghalang penghambat berkat-Mu bagi kami. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga berdoa di hadapan-Mu, kiranya Engkau menerima segala persembahan yang telah kami kumpulkan dan kami bawa di hadapan-Mu, sehingga menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Bahkan pujian-pujian yang telah kami bawakan untuk memuji Tuhan, Tuhan juga terima, sehingga berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan pelayanan-pelayanan kami juga, kami mohon juga kiranya berkenan di hati Tuhan. Mari Bapa, curahkan terus berkat-Mu bagi jemaat-Mu, berkati setiap pekerjaan, berkati setiap usaha bahkan bisnis mereka. Demikian juga Tuhan memberkati keluarga mereka dan segala harapan bahkan cita-cita mereka, Tuhan juga berkati, sehingga mereka semakin heran di dalam melayani dan memuji-muji nama Tuhan. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, pada pagi hari ini juga kami berterima kasih kepadamu karena Engkau telah mempersatukan kedua anakmu, yaitu Yovan, Harefa, dan Teresia, di mana melalui pernikahan kudus mereka telah berjanji di hadapan Tuhan bahwa mereka akan sehidup semati dan akan menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga Kristen. Untuk itu Bapa, berkatilah keluarga ini sehingga mereka juga tetap tinggal di dalam Tuhan dan menjadi teladan bagi keluarga-keluarga yang lainnya. Peliharalah cinta kasih yang tumbuh di antara mereka, bukakanlah pintu rezeki mereka, dan biarlah kiranya mereka juga tetap setia pada janji suci mereka yang telah mereka nyatakan. Berkati juga orang tua mereka, berkati semua sanak saudara mereka, sehingga mereka juga tetap berada di dalam naungan kasih Tuhan. Demikian juga kami tidak lupa berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam keadaan kurang sehat, yang sedang sakit saat ini. Kami mendoakan pemulihan untuk anak kami Arlan, demikian juga anak kami Joshua, demikian juga anak kami Kelsa, dan juga kami mendoakan orang tua kami Bapak Ahmad Kristi, orang tua kami Bapak Ahmad Devi, Bapak Ahmad Hans, Bapak Ahmad Iman, Ibu Ina Teddy, dan Ibu Ina Timo. Dan masih banyak ya Bapak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mari angkatlah tangan-Mu, mari jamalah segala sakit penyakit mereka, dan sembuhkanlah mereka. Berkati setiap obat makanan yang telah mereka makan dan minum, sehingga menjadi saluran berkat Tuhan untuk menyembuhkan segala sakit penyakit mereka. Demikian juga kami mendoakan Bapak Ahmad Keiko, di mana besok hari Senin dia akan menjalani operasi gigi. Kiranya Tuhan juga yang menolong, Tuhan yang menyertai, dan terlebih Tuhan yang memberi kekuatan dan juga keberanian, sehingga dia juga bisa menjalani dengan baik kehidupannya, dan terus dia juga tetap berserah diri kepada Tuhan, sehingga dia juga merasakan kuasa pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Demikian juga berkatilah para dokter, perawat yang akan menangani, sehingga dengan hikmat yang daripada Tuhan
mereka juga bisa menangani Bapak Ama Keko dan bisa juga mengambil tindakan yaitu mengoperasi. Demikian juga kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun di dalam 1 minggu ini. Ya Tuhan, berkatilah mereka baik dalam studi, dalam pekerjaan mereka, dan apapun yang menjadi harapan-harapan mereka kami bawa di dalam tangan Tuhan, sehingga Tuhan yang selalu memberkati mereka, sehingga mereka juga semakin mengenal Engkau, takut akan Engkau, dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati mereka. Demikian juga kami berdoa untuk sidang majelis yang akan dilaksanakan nanti setelah ibadah ini di Gedung Yafet. Mari Tuhan berkatilah seluruh hamba-hamba-Mu ya Bapa, sehingga dalam persidangan ini juga nama Tuhan tetap dimuliakan. Bahkan kami mendoakan pemimpin sidang, mari beri hikmat kemampuan sehingga dia juga mampu memimpin sidang dengan baik. Demikian juga Bapa, kami berdoa untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia. Mari berkati, mari lindungilah mereka, berilah mereka kekuatan dan teguhkanlah iman mereka sehingga mereka juga tetap percaya kepadamu dan tetap setia untuk mengikut Engkau. Bahkan buah-buah roh Engkau karuniakan bagi mereka sehingga mereka juga tetap setia sampai mati dan akan menerima mahkota kehidupan. Berkati juga Bapa seluruh hamba-Mu ya Tuhan, mulai dari pendeta satuannya Keriso, pengurus komisi, demikian juga panitia-panitia yang ada. Biarlah mereka juga tetap melakukan pelayanan mereka dengan baik, dan demikian juga biarlah mereka tetap bekerja sama dengan baik, kompak, dan selalu seia, sekata, dan sehati sepikir. Apapun juga kendala-kendala yang dialami, kami mohon Tuhan selalu campur tangan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang selalu hadir bagi mereka, menemani mereka dan meneguhkan iman mereka, sehingga dalam pelayanan-pelayanan mereka sungguh nama Tuhan tetap dimuliakan. Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa juga buat jemaat-jemaat-Mu yang baru datang bergabung bersama dengan kami pada hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka, dan apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan mereka, kami mohon juga Tuhan berperkara sehingga mereka juga merasakan sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan. Demikian juga Bapa, kami berdoa untuk anak-anak kami yang telah Engkau berikan bagi kami. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati masa depan mereka, memberkati studi mereka, bahkan tumbuh kembang mereka Tuhan berkati, sehingga anak-anak kami nantinya menjadi generasi penerus yang berguna bagi nusa dan bangsa ini. Ya Tuhan, sebentar lagi juga kami akan berpisah-pisah dari rumah-Mu ini, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, dan kami memohon Tuhan yang menolong, Tuhan yang akan melindungi kami, dan Tuhan akan menjauhkan kami dari segala mara bahaya, sehingga kami nanti boleh sampai di rumah kami dengan selamat dan berkumpul kembali dengan keluarga kami. Ini ya Bapa doa dan permohonan kami. Kami hanya landaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah, jadilah di bumi seperti di surga. Berilah kami makanan kami yang sejuk, dan ampuni seperti kami, dan janganlah tetapi lepaskanlah kami daripada dosa, karena Engkaulah yang punya kuasa dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah di dalam kehidupanmu sehari-hari, dan jadilah saksi Kristus dimanapun engkau berada. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersatu. Amin. Yahobu